Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Baik, di sini kami akan sedikit mempresentasikan atau mendeskripsikan mengenai klasifikasi jaringan komputer. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Wiyarani Pranita, ada Elsa Nur Aziza, ada Rosania, ada Tasya Aulia, ada Vivi Elvina. Kami dari kelas akuntansi sore semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Baik, untuk tidak memperpanjangkan perkenalan kita masuk saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rosania. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Yang pertama, ada Local Area Network atau yang biasa disebut dengan LAN. Wilayah lokal atau Local Area Network yang biasa disebut dengan LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEE 802.3 Internet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10 atau 100 atau bits. Ciri-cirinya adalah 1. Mempunyai pesat data yang lebih tinggi. 2. Meliputi geografis yang lebih sempit. 3. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang kedua, ada Metropolitan Area Network atau yang disebut dengan MAN. Jaringan wilayah Metropolitan Area Network yang disebut dengan MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan adalah gabungan jaringan LAN. Ciri-cirinya adalah 1. Cakupan jaringan cukup luas. 2. Pemeliharaan jaringan MAN memerlukan waktu yang tidak besar. 3. Mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi Elvina. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer. Ketiga, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan wilayah luas atau Video Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu cakupan wilayah lebih luas dari LAN dan MAN. Yang kedua, biaya operasional yang dibutuhkan lebih tinggi. Yang ketiga, sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting. Yang keempat, perawatan untuk jaringan WAN lebih berat. Dan yang keempat ada personal area network, yaitu jaringan personal atau personal area network adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya, pada saat menghubungkan HP dengan komputer, komputer dengan printer, dan lain-lain. Selanjutnya, ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah client server. Client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Contoh dari aplikasi klien atau server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Active Server Pages, ASP atau PHP. Kemudian ada peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer server ataupun komputer klien. Karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan atau fungsi server dan menjadikan pengaksesan layanan atau fungsi klien. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel spesifikasi menjamur dengan menggunakan T-konektor dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungi satu sama lain. Yang kedua ada topologi star. Topologi star atau
Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi ini didesain di mana setiap node atau file server, workstation, dan perangkat lainnya terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub atau switch. Yang ketiga, ada topologi ring. Topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Topologi cincin masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang yang dihubungkan dalam suatu topologi bus sehingga jalur tulang punggung atau backbone. Komputer dihubungkan ke hubungan sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Yang keenam ada topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi runtut atau linear topologi biasa disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Suatu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat atau terminator. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Nah, yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan pelanda, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari suatu komputer peladen. Lanjut, ada jaringan terdistribusian. Merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan komputer membentuk sistem jaringan tertentu. Lalu ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transition. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer lainnya. Lanjut, ada jaringan nikabel yang biasa kita gunakan, yaitu WiFi, merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer dengan gelombang elektromagnetik lainnya yang akan mengirimkan sinyal informasi antara komputer jaringan. Oke, di sini maksudnya klasifikasi antar jaringan komputer itu adalah yang sering digunakan pada media canggih atau media modern saat ini. Nah, begitulah yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.